Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan, saya Eko Murianto menyapa penjenengan melalui konten Dadi Timar kali ini. Alhamdulillah kembali bisa membuat konten. Saya tentu selalu berharap bahwa rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar senantiasa mendapatkan manfaat, dan yang paling penting adalah selalu mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar, kemudian menghubungi dan juga komentar di kolom komentar terkait dengan dukungan dan spirit penjenengan, motivasi penjenengan untuk Dadi Timar terus berkembang, saya mengucapkan banyak terima kasih. Matur nuwun sangat. Dadi Timar bukan apa-apa tanpa support dan dukungan dari penjenengan semua yang menyaksikan konten ini. Rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu saya membuat konten terkait dengan jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah desa dan juga jaminan keselamatan kerja. Kita lebih familiar dengan istilah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang BPJS Kesehatan, alhamdulillah sudah mulai clear, dan untuk staf perangkat desa ini perlu saya garis bawahi lagi. Staf perangkat desa ini adalah perangkat desa yang menjadi perangkat sebelum lahirnya undang-undang desa. Dulu di tempat kami ada penyebutan itu sesuai dengan kearifan lokal, disebut perangkat desa itu kelompok jabatannya ada Sekdes yang sekarang masih ada, kemudian ada Jogoboyo, Bayan, Mudin, Sambong, dan Kami Tuwo. Nah, sekarang sejak 2016 yang lalu dengan munculnya ketentuan peraturan perundangan yang baru sebagai turunan dari Undang-Undang Desa, penyebutannya dan jumlahnya dibatasi lebih efisien lagi begitu dengan kelompok jabatan yang baru, di mana ada Kaur, Kasih, dan Kami Tuwo. Nah, tentunya hal ini menyisakan teman-teman saya yang tidak bisa menempati kelompok jabatan ini, sehingga kalau di daerah saya di Magetan, kelompok jabatan ini disebut dengan staf perangkat desa. Dia perangkat desa tapi berposisi sebagai staf. Ada juga yang berposisi sebagai karyawan desa. Kalau karyawan desa ini adalah orang-orang yang bekerja di desa selain perangkat desa yang bertugas membantu dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang ada di desa. Itulah kira-kira apa yang akan saya kupas dan memenuhi permintaan dari teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan tentang mekanisme penganggarannya khususnya bagi jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja bagi perangkat desa dan staf perangkat desa serta karyawan desa. Jadi begini rekan-rekan, sebenarnya saya sudah membuat pemberitahuan atau surat edaran begitu yang saya tujukan kepada Bapak Ibu Camat. Nanti silahkan direview kembali, suratnya sudah ada. Saya sudah sempat buat ini suratnya. Dan ini untuk teman-teman saya yang menyaksikan konten Dadi Timar di luar dari Kabupaten Magetan. Ini sekaligus mungkin sebagai tambahan informasi buat penjenengan. Mana tahu konten yang saya buat ini menginspirasi penjenengan untuk komparasi peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Kita tentunya saling menghormati tentang kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang dibuat dalam level kabupaten kota yang mempunyai desa. Kalau kita rujuk aturan mainnya rekan-rekan, ini tentunya merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan. Saya potong nanti mulai dari peraturan bupati karena ini muatannya lokal. Di tempat kami di Magetan, Jawa Timur, ini ada peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Jadi di sana dikatakan di pasal 51 sebagaimana surat yang saya buat, pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDes sebelum rancangan peraturan desa tentang perubahan itu ditetapkan. Artinya di dalam Perbup ini mewadahi, memberikan ruang
kepada pemerintah desa untuk membuat perkades tentang perubahan penjabaran. Tentang perubahan penjabaran karena PAK belum bisa dilakukan sementara ada kegiatan yang sangat mendesak dan merupakan amanah dari ketentuan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah Peraturan Bupati Magetan nomor 10 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2021 tentang pengalokasian, pembagian, dan tata cara penyaluran alokasi dana desa. Alokasi dana desa, di mana saya cuplik di sana ketentuannya sama. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik dan itu membutuhkan penanganan segera, maka pemerintah desa dapat melakukan mengambil policy berupa perubahan penjabaran APBDes sebelum nantinya dilakukan PAK. Karena PAK ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Keadaan ini membuat teman-teman ada beberapa yang harus segera dilakukan pergeseran baik antar objek belanja atau rincian objek belanja. Nanti untuk lebih spesifiknya akan saya sampaikan sebagai berikut. Untuk staf perangkat desa, ini terkait dengan jaminan kesehatan. Ini sekali lagi, ini untuk melindungi seluruhnya. Artinya melindungi seluruhnya itu, teman-teman saya yang berposisi sebagai staf ini juga rentan sakit, sama seperti perangkat desa yang lain yang sudah ada di dalam SOTK. Nah, setelah perangkat desa ini dan yang ada sebagai akibat dari ketentuan peraturan perundangan yang baru ini wajib didaftarkan. Sekali lagi bahasanya di sana wajib didaftarkan. Di dalam ketentuan ini kami buat surat edaran ini. Kenapa? Karena ada kewenangan yang diberikan kepada PMD untuk memberikan petunjuk teknis. Maka ini kita buatkan untuk teman-teman karena Maret kemarin sudah dimulai. Kemudian ada beberapa teman yang menanyakan, Pak, cara nganggar ke pripun kan gitu kan. Mekanisme penganggarannya bagaimana? Maka ini konten ini mudah-mudahan sebagai jawabannya. Yang pertama, iuran jaminan kesehatan bagi staf perangkat desa sebesar 5%. Ini menghitungnya dari UMK. Kalau di Magetan itu kurang lebih ya 1,9, taruhlah 2 juta begitu ya. Maka menghitungnya 5% itu dari 2 juta. Yang 4%, iuran jaminan kesehatan sebesar 4% ini disiapkan dan dibayar oleh pemerintah desa. Sekali lagi 4%-nya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, khusus yang perangkat desa maupun yang tidak tercover di dalam SOTK desa. Artinya tidak masuk dalam kelompok jabatan KUR Kasih Kami Tuwo ya. Karena kalau yang masuk dalam kelompok jabatan sesuai SOTK itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, ada beberapa desa yang menyisakan staf perangkat. Maka 4%-nya ditanggung oleh desa, 1% ditanggung oleh staf perangkat desa yang bersangkutan. Ngambilnya dari mana ya? Dari ADD atau siltap yang diterima. Ini kalau kurang lebihnya kalau 4% ini desa menanggung 80, 1%-nya perangkat desa itu menanggung sendiri 20.000 tiap bulan. Jadi sama seperti teman-teman yang lain, ngambilnya juga dari ADD. Kemudian bagi pemerintah desa yang sudah menganggarkan, ini ada dua ini. Ada pemerintah desa yang sudah menganggarkan dan ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Bagi pemerintah desa yang sudah menganggarkan iuran jaminan kesehatan, dapat melakukan pergeseran anggaran yang diutamakan dalam satu kegiatan. Jadi boleh melakukan pergeseran anggaran dalam satu kegiatan. Tetapi bagi pemerintah desa yang belum menganggarkan, karena ini tersebar, tidak mengelompok begitu, tersebar, khusus yang bagi pemerintah desa yang belum menganggarkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ini, khususnya yang kesehatan ini yang saya tekankan, dapat melakukan pergeseran anggaran antar kegiatan. Kalau yang sudah bisa antar dalam kegiatan itu, yang belum bisa melakukan pergeseran anggaran. Tentunya ini butuh pendalaman di masing-masing desa. Mekanisme
pergeseran anggaran ini dilakukan dengan pembuatan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Kemudian bagi karyawan desa ini begini teman-teman, ada beberapa ya. Ada yang posisinya sebagai operator, ada yang berposisi sebagai tenaga kebersihan, ada yang berposisi sebagai penjaga malam. Nah ini juga bahasanya di dalam aturan main ini, di dalam surat ini kami katakan itu dapat. Artinya dapat itu saya menggugah empati dari pemerintah desa, walaupun itu dapat, tidak wajib ya. Kalau yang pertama tadi wajib, yang kedua ini dapat, tetapi saya menggugah empati penjenengan karena itu mitra kerja kita, sahabat kita, saudara kita yang ada di desa, maka nyuwun tulung juga didaftarkan. Nah, pembayarannya bagaimana? Sama seperti yang tadi, seperti staf perangkat desa, iuran kesehatannya itu sebesar 5%. Ini menjangkau yang bersangkutan dan juga keluarganya. Jadi ngambilnya dari UMK. Bagaimana kalau hitung-hitungannya tidak sampai, siltapnya tidak sampai UMK? Maka cara menghitungnya tetap disetarakan UMK. Karena kalau membayar sendiri lewat mandiri lebih mahal, kalau yang ini lebih murah. Artinya yang 80.000 ditanggung desa, 20.000 ditanggung oleh yang bersangkutan. Nah, desa menanggungnya bagaimana ini karena anggarannya belum siap misalkan. Kalau anggarannya belum siap, penjenengan boleh melakukan pergeseran anggaran. Silakan dilakukan pergeseran anggaran. Intinya rekan-rekan, dalam surat edaran ini kami memberikan guider, memberikan guider, ada kata-kata wajib, ada kata-kata dapat. Namun sekali lagi saya mengajak penjenengan untuk lebih meningkatkan empati kita kepada saudara kita, khususnya yang sama-sama bekerja di desa, untuk bersama-sama ya melaksanakan tugas dengan baik, dan mekanisme penganggarannya ini mudah-mudahan sebagai jawaban penjenengan tidak terjadi kebingungan lagi. Artinya pergeseran itu boleh dilakukan. Nanti jangan lupa ketika terjadi pergeseran anggaran, BKU-nya disesuaikan, dicatat dalam BKU, kemudian pergeseran anggaran dibuat oleh Perkades dulu, setelah jadi baru kegiatannya dijalankan. Pergeseran ini nanti mungkin tidak hanya satu teman-teman. Nah, tetapi ketika pergeseran ini dikumpulkan, nanti pada saatnya akan perubahan penjabaran APBDes ini sebagai bahan untuk dimasukkan di dalam APBDes perubahan, yang insya Allah nanti kisarannya biasanya kalau di tempat kami itu di kisaran bulan Oktober November biasanya begitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan di sana. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Saya mohon maaf menjawab dengan cara seperti ini karena banyaknya pertanyaan yang berulang. Mudah-mudahan ini bisa membahani kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang disampaikan kepada saya ketika dalam pertemuan-pertemuan baik di kecamatan maupun di desa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Murianto di konten Dadi Timar selanjutnya. Tetap semangat, jaga kebersamaan, insya Allah kita akan ketemu lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.